Tidak banyak orang sadar bahwa posisi tidur bisa menjadi pemicu stroke yang paling sering diabaikan. Banyak lansia mengalami masalah aliran darah ke otak hanya karena kebiasaan tidur yang kelihatannya ringan, tetapi sebenarnya menekan pembuluh darah leher selama berjam-jam. Dan masalahnya, sebagian besar kasus stroke terjadi ketika seseorang sedang tidur atau baru saja bangun. Hari ini saya ingin menjelaskan posisi tidur mana yang berbahaya dan bagaimana cara memperbaikinya mulai malam ini. Sebagai apoteker, saya sering bertemu lansia yang mengeluh pusing saat bangun tidur. Leher kaku, tangan kesemutan, bahkan sulit mengingat sesuatu. Banyak dari mereka mengira itu hanya tanda penuaan biasa. Padahal sebagian besar gejala itu adalah alarm tubuh bahwa sirkulasi darah ke otak tidak lancar sepanjang malam. Dan kondisi itu bisa mengarah pada stroke jika dibiarkan. Jadi jika Anda atau orang tua Anda sering mengalami keluhan ini, jangan anggap remeh. DAT Rahmat menjelaskan bahwa bahaya ini terjadi karena pembuluh darah besar di leher, yaitu arteri karotis, bisa tertekan oleh posisi tidur yang salah. Bayangkan selang air yang ditekuk, air jadi mengalir lambat. Pembuluh darah juga sama. Ketika aliran darah melambat selama 6 hingga 8 jam tidur, dinding pembuluh dapat rusak dan darah yang bergerak lambat lebih mudah menggumpal. Ketika gumpalan itu pecah dan terbawa ke otak, stroke bisa terjadi mendadak tanpa peringatan. 3 posisi tidur sangat berbahaya untuk lansia. Yang pertama adalah tidur miring dengan bantal terlalu tinggi sehingga kepala tertekuk ke bawah. Posisi ini paling banyak menyebabkan masalah. Banyak kasus stroke kecil terjadi karena posisi ini menekan pembuluh darah leher sepanjang malam. Dr. Rahmat bahkan menyebut beberapa pasien seperti Pak Sutrisno dan Pak Haryanto yang hampir mengalami stroke karena kebiasaan tidur seperti ini selama bertahun-tahun. Posisi kedua yang sangat berbahaya adalah tidur tengkurap. Posisi ini menekan dada dan memaksa jantung bekerja lebih keras, sekitar 40% lebih berat dari biasanya. Selain itu, pernapasan tidak optimal sehingga otak kekurangan oksigen. Di usia 60 tahun ke atas, kondisi ini sangat berisiko karena tekanan yang berulang bisa memperburuk kesehatan pembuluh darah. Posisi ketiga adalah tidur dengan kepala menoleh ke satu sisi terlalu lama. Misalnya tidur miring ke kiri, tetapi kepala menoleh ke kanan. Hal ini menyebabkan saraf leher terjepit dan aliran darah tidak simetris. Kasus Pak Bambang adalah contohnya. Beliau mengalami gangguan sinyal dari otak ke tangan akibat kebiasaan tidur seperti ini. Lalu, bagaimana posisi tidur yang aman? Yang paling direkomendasikan adalah tidur telentang dengan kepala sejajar dengan tulang belakang. Gunakan bantal setinggi 10-15 cm, tidak lebih. Jika terlalu tinggi, kepala akan menunduk dan menekan pembuluh darah. Jika terlalu rendah, leher bisa menegang. Anda juga bisa meletakkan bantal kecil di bawah lutut untuk menjaga agar pinggang tidak tegang dan aliran darah tetap optimal. Jika Anda sering bangun dengan sakit kepala, leher kaku, kesemutan, mudah lupa, atau sering mimpi buruk, itu tanda tubuh memberi sinyal ada sirkulasi yang terganggu sepanjang malam. Selain itu, stroke paling sering terjadi antara jam 3 sampai 6 pagi. Pada jam-jam itu, tekanan darah naik secara alami untuk membangunkan tubuh. Jika ditambah posisi tidur yang salah, pembuluh darah bisa pecah dan menyebabkan stroke mendadak
dengan memperbaiki posisi tidur. Risiko stroke, sleep apnea, bahkan risiko demensia dapat berkurang hingga 30%. Anda bisa mulai malam ini dengan mengganti bantal yang terlalu tinggi, menggunakan guling pada dua sisi agar tidak berguling tanpa sadar, dan mengatur AC di suhu 24-25 derajat agar tubuh tidak meringkuk kedinginan. Tidurlah lebih awal, sekitar pukul 9 atau 10 malam, agar tubuh punya waktu cukup untuk regenerasi sel. Jika penjelasan ini bermanfaat, bagikan video ini kepada keluarga Anda, terutama orang tua, saudara, atau siapapun yang sudah berusia di atas 55 tahun. Perubahan kecil dalam posisi tidur bisa menyelamatkan nyawa. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk edukasi kesehatan lainnya. Bersama saya, Aisyah, di Bahas Sehat. Jika Anda ingin saya membahas topik lain seputar kesehatan otak atau pencegahan penyakit, silakan tulis di komentar. Sampai jumpa dan tetap sehat.